Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فالحمد لله رب العالمين. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat di pagi ini Allah masih izinkan kita menghirup udara. Allah masih memberikan usia kepada kita, sesuatu yang sangat berharga, yang dengannya kita bisa terus mencari kesempatan untuk menabung amalan-amalan terbaik yang kita persiapkan untuk kehidupan abadi kelak. Dan juga dengan modal usia ini, Allah juga berikan kita modal untuk memperbaiki apa yang telah kita lakukan di masa lalu, menebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di antaranya kita ketahui duduk dalam majelis ilmu adalah sarana selain untuk menghilangkan keburukan, juga untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Fikih Muyassar. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai seputar Zulhijjah, juga bagaimana mengenai pemotongan udhiyah, dan juga mengenai haji kita bahas secara sekilas. Kita sekarang masuk terakhir apa kalau dibahasannya? Oh, haji belum selesai. Haji di halaman berapa? Hajinya udah pulang tuh. Sifat tata cara haji. Oh gitu ya. Mau selesaiin haji atau akikah Bapak? Akikah. Apa Bu? Apa? Akikah. Haji tahun depan aja insyaallah ya. Kalau kita sampai tahun depan insyaallah. Baik, berbicara mengenai akikah. Akikah dari kata al-aqq, artinya memotong. Ya. Dia juga digunakan istilah tersebut untuk rambut yang ada pada kepala saat lahir. Disebutnya aqq. Artinya secara syar'i, akikah adalah hewan ternak yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan pada hari ketujuhnya saat rambutnya dicukur. Dan ini hak anak atas orang tuanya. Nah, ini disebutkan wajib ala li ghairihi, kewajiban untuk orang selainnya. Kewajiban yang diberikan, atau sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, yang dia terhadap seorang anak, tapi terhadap siapa jatuhnya? Pada orang tuanya. Sebagian ulama mengatakan sebelum balik. Sebelum balik ini menjadi tanggung jawab orang tuanya. Ya. Akikah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Berdasarkan hadis Salman bin Amir Ad-Dhabi, beliau mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, amal ghulami aqiqatuhu fa'ahrikuhu anhu damma. Bersama anak yang baru dilahirkan itu ada akikahnya. Wa amitu anhu al-adha, dan singkirkanlah gangguan dari kepalanya. Maksudnya alirkan darah hewan akikah dan singkirkanlah gangguan dari kepalanya. Gangguan ini apa? Rambut yang masih tersisa. Ini gangguan. Sehingga diperintahkan bukan cuma dipotong sebagian, tapi si anak itu rambutnya dipotong habis, digundulin. Ya.
Nabi SAW juga katakan kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu yawma sabihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suh. Di mana akikahnya disembelih untuknya pada hari ketujuh dan diberi nama dan dicukur gundul kepalanya di hari ketujuh, ya. Di hari ketujuh diberi nama dan dicukur gundul. Cukur gundul. Juga dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, "Man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuku anhu falyansuk." Barang siapa diberi kelahiran anak lalu dia ingin menyembelih akikah untuknya, maka hendaklah dia menyembelih. Nah, ini yang menjadi sebab kata para ulama dikatakan dia bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang diberi man wulida lahu walad dan fa'ahabba, dia ingin, dia menyukai, ya. Artinya kalau wajib nggak ada istilah ini. Kalau dia mau, kalau dia ingin, Nabi SAW pasti akan mengatakan alaihi, wajib bagi dia. Tapi Nabi SAW tidak menggunakan redaksi tersebut. Sehingga di sini para ahli ilmu memahami hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Waktu akikah dengan keluarnya anak secara keseluruhan dari perut ibunya, maka pada saat itu waktu bolehnya menyembelih akikah masuk. Dan waktu yang disunahkan berlanjut terus sampai anak balik. Hanya saja disunahkan agar akikah dilangsungkan pada hari ketujuh dari kelahirannya. Pada hari ketujuh. Yaumas sabi wa yusamma wa yulaku wa ra'su. Pada hari ketujuh. Yang disebut hari ketujuh ini yang utama. Yang paling afdol di hari ketujuh. Hari ketujuh itu ngitungnya gimana? Nah, saya kasih rumus gampangnya. Kalau seseorang, ya, anaknya dilahirkan di waktu siang, yang disebut siang itu apa? Dari subuh sampai maghrib. Jadi sampai subuh sampai maghrib di hari tertentu. Misalnya ini hari apa? Rabu, ya. Nah, lahirnya antara subuh sampai maghrib di hari Rabu, ya. Maka nanti disembelihnya yang disunahkan di akikahnya di hari 7 itu hari Selasa. Selasa. Iya, karena masuknya dia di hari sebelumnya. Kalau dalam Islam itu kan yang dimulai penanggalan. Jadi kita ingat kalau di Islam itu yang disebut hari itu bukan dimulai dari pukul 00, tapi dimulai dari pada maghrib. Jadi Selasa ini, ya, ketika hari Selasa itu mulai dari malamnya sebenarnya, ya. Jadi dia masuk ke hari sebelumnya, ke tanggal sebelumnya, dipotong di hari Selasa. Tapi kalau dia hari Rabu malam Kamis, artinya masuknya ke hari Kamis, masuknya ke hari Kamis. Rabu malam Kamis, yaitu apa? Rabu daripada maghrib sampai subuh besoknya, Kamis. Maka dipotong di hari Rabu juga. Jadi begini, kalau tadi lahirnya hari Rabu siang, itu masuknya sebenarnya di hari apa? Satu paket dengan malam Rabunya, ya. Jadi dihitungnya apa? Dia masuk ke malam Rabu. Ini kalau penghitungan Hijriyah. Itu ketujuhnya itu persis di hari Selasa. Ya. Di hari Selasa masuknya. Hari kelahirannya dihitung. Iya, enggak. Hari kelahirannya dihitung. Itu yang mungkin perspektifnya kadang berbeda. Ini saya juga dulu nggak memahami, tapi saya lihat ternyata penjelasan para ulama seperti ini. Ya. Akhirnya rumusan paling gampang begini. Kalau di hari tertentu dia lahirnya dari subuh sampai maghrib, maka nanti minggu depan sehari sebelumnya itu hari ketujuh karena udah dihitung hari dia waktu dilahirkan. Tapi kalau maghribnya di hari perspektif kita penanggalan Masehi, ya.
Kalau maghribnya sampai subuh di keesokan harinya, dia masuknya ke hari yang sama. Kalau Rabu, Rabu lagi. Nah, itu rumusnya. Rumus gampang. Itu hari ketujuh. Tapi kalau tidak bisa hari ketujuh, pertama nih hari ketujuh ini selain tadi disembelih apa? Pertama dia diberi nama juga. Yang kedua dia diberi nama. Ya, dan diberi nama itu tentunya kita berusaha cari nama yang terbaik. Nama yang terbaik di sisi Allah adalah nama yang ada sifat ta'bid. Apa itu ta'bid? Penghambaan. Ta'bid. Ta'bid. Contohnya apa penghambaan? Abdullah, Abdurrahman. Ini diantara nama-nama terbaik. Ya, Abdul Malik. Pokoknya belakangnya nama-nama Allah. Atau nama para nabi. Ibrahim, Muhammad, ya. Itu kata Nabi SAW, nama-nama terbaik di sisi Allah. Kalau perempuan gimana? Perempuan bisa dengan nama-nama wanita solehah. Maryam, Aisyah, Fatimah, ya, itu nama yang terbaik. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Cuman kalau mau ditanya mana yang nama terbaik, ya seperti itu. Ataupun kalau perempuan ada penghambaan, dia pakai ammah. Ammah, ya, ammah. Amatu. Amatullah artinya hamba wanita Allah. Amatullah. Ya. Amatullah. Ini nama untuk perempuan yang mengandung penghambaan. Atau pakai nama-nama ya para wanita solehah. Ya. Dan tidak diperkenankan tentunya menggunakan nama yang artinya buruk ataupun nama yang mensucikan diri, nama yang ada unsur mensucikan diri. Ini tidak boleh. Kemudian apa? Dicukur gundul. Nah, bukan dicukur di masyarakat kita, mohon maaf, kadang akikahan itu dikelilingkan, Bu, ya. Ambil selawatan, dikelilingkan, dipotong sedikit-sedikit. Ya, dipotong sedikit. Yang sunnah sebenarnya dipotong habis. Ya, dipotong habis. Ya, nanti ada penjelasannya, mencukur kepala, rambut, ya. Digundulkan. Terus kalau tidak bisa hari ketujuh, hari berapa lagi? Sebagian ulama mengatakan memang ada riwayat hadis, tapi hadisnya sebagian mengatakan, ada yang mengatakan lemah, ada yang sahih. Bisa dikelipatannya di hari ke-14 atau di hari ke-21 atau 28. Ya. Tapi yang paling afdol tentunya di hari ke-7. Kalau di luar ini gimana? Di hari 10, soalnya pada liburnya pada tanggal segitu. Kalau misalnya di hari ke-10, sebenarnya yang lebih baik tetap dipotongnya tanggal 7. Dikasih nama dan juga dipotong rambut, itu tanggal 7. Nanti kalau acaranya tanggal 10 nggak masalah. Tanggal acaranya kan beda lagi kalau acara. Kalau ini walimahannya ceritanya. Dagingnya masih bisa ditahan atau sebagian sudah dibagikan di tanggal 7, mungkin untuk tamu nanti tanggal 10. Ya. Itu kalau misalnya memang tidak bisa tanggal 7. Tapi kalau memang saya benar-benar memang tidak bisa tanggal 7, nggak bisa motong juga. Kalau nama kan bisa langsung dikasih, ya. Nggak sempat rambut juga bisa tanggal 7. Tapi benar-benar saya nggak bisa motongnya tanggal 7. Bisa nggak tanggal 10? Jumhur ulama mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Memang ada sekelompok ulama yang mengatakan tidak boleh, harus tanggal 7. Kalau lewat tanggal 7 kemudian gugur. Namun ini pendapat yang tidak memiliki dasar yang kuat. Ya, tidak memiliki dasar yang kuat. Adapun jumhur ulama mengatakan selain hari ke-7 ataupun kelipatannya tetap diperbolehkan. Ya. Dan ini disebutkan disunahkan terus sampai anak balik. Oh, dulu saya nggak ngerti atau dulu saya nggak punya uang. Anak saya sekarang udah 3 tahun. Saya sekarang alhamdulillah ada kelebihan. Apa saya berakikah? Boleh. Baik, berakikah bagi dia, disunahkan. Ya. Disunahkan menurut jumhur ulama. Kalau memang dia baru memiliki kemampuannya di usia
Seperti itu. Ini menurut jumhur ya. Memang ada pendapat yang tadi kami katakan berseberangan, tapi dalam hal ini saya cenderung pendapat jumhur. Ya. Bagaimana kalau saya sudah gede, sudah tua, sudah saya lewat balik, saya nggak tahu dulu orang tua saya ngakikahin atau tidak. Bolehkah saya mengakikah atas diri saya sendiri? Nah, di sini ada perbedaan pandangan juga. Kata Imam Ahmad, kalau sudah lewat balik sudah nggak perlu. Tapi ulama lain mengatakan boleh, seperti Atha bin Abi Robah, seorang tabi'in, dan juga Hasan al-Basri, kalau sudah balik, maka dia boleh menanggung akikahnya sendiri. Sebelum balik, yang menanggung siapa? Orang tuanya. Tapi kalau dia sudah balik, ya apalagi dia punya penghasilan, maka dia bisa mengakikahkan atas nama dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Ya, ini menurut sebagian ulama. Kemudian kadar jumlah hewan ternak yang disembelih untuk akikah. Disunahkan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Anil gulami syatan mutakafiatan wa anil jariyati syah." Untuk anak laki-laki akikahnya 2 ekor kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan akikahnya 1 ekor kambing. Tapi kalau kita nggak punya uang, ya, kita cuma 1 ekor kambing saja untuk anak laki-laki. Ya, untuk anak laki-laki saya cuma bisa 1 ekor saja. Ya. Maka ya, apakah kemudian boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kalau kita punya anak 1 laki, ya, terus kita nggak mampu untuk beli 2, maka boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukan itu pada cucu beliau, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu masing-masing diakikahkan dengan 1 ekor kambing. Nah, itu menunjukkan boleh. Boleh kalau cuman punya uangnya 1. Ya. Terus boleh nggak kalau kambingnya betina? Soalnya di tukang akikahan itu kalau kambing betina bedanya 500.000. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada syarat harus jantan. Sama seperti kurban. Tidak ada syarat harus jantan. Ya. Kemudian memberi nama bayi, mencukur rambut kepalanya dan mentahniknya, dan azan di telinganya. Pertama, disunahkan memberi nama bayi pada hari ke-7, di hari kelahirannya yang tadi kami sebutkan. Dan nama yang bagus untuk anak. Ya, Nabi telah mengubah nama-nama buruk dan memerintahkan untuk berbuat demikian. Jadi kalau ada nama anak yang buruk, artinya buruk, diganti. Walaupun nggak usah bubur merah, bubur putih. Ya. Tidak perlu, langsung saja ganti namanya. Ya. Yang paling bagus tadi Abdullah dan Abdurrahman, yang mengandung unsur ta'bid, unsur penghambaan. Dan nama ini, ya kadang mohon maaf juga yang saya ingatkan, kadang orang pingin cari nama yang mungkin aneh ya, yang beda gitu kan. Terus cari di internet, terus kemudian dia cari yang namanya unik, maknanya luar biasa. Tapi karena transliterasi dipindahkan ke bahasa Indonesia, maka jadi seringkali banyak terjadi kesalahan. Dan terkadang makna yang dimaksud bukan seperti itu. Ya, nah, seperti ya kadang buat keren-kerenan saja ya. Nah, dulu ada yang ngasih nama ya saudara kami ya sebenarnya. Kami sudah kasih tahu jangan asal ngambil. Dia ngasih nama Farsana. Ya. Fars itu dalam bahasa Arab ini apa? Kuda perang. Kalau itu kalau dalam bahasa Arab kami. Jadi artinya kuda perang kami. Kan anak perempuan dinamain kuda perang kami kan nggak pas. Kadang-kadang lihat dari internet gitu kan. Nah ini saya sarankan, karena nama ini nanti kalau dia anak kita, yang semoga anak-anak kita semua soleh dan beriman, nanti ketika dicabut ruhnya, dia akan dibawa ruhnya dikasih kain kafan dari surga, dikasih hanut wewangian dari surga, lalu akan dibawa menuju langit dunia. Dan ketika di langit dunia akan ditanya oleh malaikat yang ada di langit dunia, man hadhihi ruhut thayyibah, siapakah ruh yang baik ini? Maka akan disebutkan dengan nama terbaik dan terindahnya yang pernah disandangnya di dunia.
ya, pernah terbaik dan tersandangnya di dunia, ya. Bisa jadi dulu namanya sebelum hijrah namanya nama yang buruk, tapi dia berhijrah, nama yang dikasih bapaknya buruk, tapi kemudian dia belajar agama, dia ganti namanya menjadi nama yang artinya baik, yang akan dipanggil nama yang baik tersebut, ya. Oleh karena itu orang tua dari kecil lebih baik dari lahir memberi nama yang memang sudah punya arti yang baik. Jangan asal-asalan ngambil dari internet, asal keren, asal bagus, gitu kan. Nah, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Apalagi sekarang lagi musim, ya, pakai nama-nama kebarat-baratan, ya. Keren nih kayaknya. Di antara nama yang populer yang saya nggak tahu, mohon maaf kalau misalnya ada dari keluarga bapak yang punya seperti itu. Seperti Farel, itu kan nama yang lagi populer. Maknanya apa gitu? Kita ikut-ikutan dari nama-nama orang-orang luar, ya. Kalau orang-orang Chinese punya nama-nama, ya memang mereka ngambil dari nama-nama bule apa gitu kan. Ya, itu memang mereka, agama mereka. Kalau kita sudah ada atur ininya, anjurannya, ya. Kemudian mencukur kepala bayi, tadi kita disunahkan untuk mencukur gundul, bukan dikelilingkan sedikit-sedikit. Kenapa? Karena nanti setelah dicukur habis, itu dikumpulkan rambutnya lalu ditimbang. Ditimbang berapa, kira-kira berapa gram nih, lalu disedekahkan dengan perak setara dengan berat rambutnya. Setara dengan berat rambutnya. Ada ulama yang mengatakan emas, ya, namun yang lebih tepat adalah disetarakan dengan perak. Sebagaimana disebutkan aqqa Rasulullah SAW anil Hasan bisyah. Nabi SAW pernah berakikah untuk Al Hasan dengan seekor kambing, cucu beliau. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ihliki ra'sah, cukurlah gundur kepalanya, wa tasaddaqi bizinati sya'rihi fiddah, dan bersedekahlah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Jadi nanti ditimbang. Biasanya sangat rendah dan perak itu murah. Kalau kami pribadi, kami biasanya dibulatkan saja. Jadi kalau dihitung ternyata biasanya ringan, ya. Kalau ke perak itu saya biasanya suka dapat sekitar 60.000, akhirnya saya bulatkan saja 100.000. 100.000 kemudian kita sedekahkan. Sedekahkan kemana saja yang membutuhkan, terutama yang memiliki hubungan kerabat, ya. Jadi bukan sedikit-sedikit, ya, cuman hanya simbolik saja. Di kita banyak simbolik sambil salawatan keliling, ya, sambil salawatan keliling, si anaknya diundang ibu-ibu pengajian lalu dipotong sedikit-sedikit. Nah, ini simbolik saja. Padahal disuruhnya dipotong habis. Karena itu apa? Dalam hadis disebutkan itu gangguan bagi si anak, ya. Itu termasuk bagian dari gangguan. Biasanya, nah ini disebutkan, yani amitu anhu al-adha, singkirkanlah gangguan dari kepalanya. Dari kepalanya, maksudnya rambutnya. Biasanya kalau diperhatikan Bapak Ibu, kalau anak dia tidak dicukur habis, ya, ketika lahirnya nanti gampang kutuan biasanya, ya, karena dia masih ada sisa-sisa kotoran, bibit-bibit kotoran dulu ketika di janin ibunya, ya. Jadi dicukur habis. Yang berikutnya adalah mentahnik. Disunahkan mentahnik bayi dengan kurma, sama saja laki-laki atau perempuan. Caranya gimana? Mengunyah kurma dan mengoles-ngoles mulut bayi dengan kurma kunyahannya sehingga sebagian darinya masuk ke dalam perutnya. Dari hadis Abu Musa, ulida li gulam fa ataitu bi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrin. Seorang anak dilahirkan untukku, lalu aku membawanya kepada Nabi SAW, lalu beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya dengan kurma matang, ya. Dan juga pernah Rasulullah SAW kana yu'ta bisibyan, Nabi SAW pernah didatangkan sejumlah anak-anak bayi, lalu beliau mendoakan keberkahan untuk mereka dan mentahnik mereka. Mentahnik itu begini, Pak. Dan ini tidak harus sama orang tuanya, memang bisa sama ayahnya, bisa sama kakeknya, bisa juga sama orang yang dianggap soleh, ya, ustadz atau apa. Caranya gimana? Dikunyah kurma, ya. Setelah dikunyah nanti kan suka ada cairannya, ya, suka ada hasil kunyahannya itu, ya, yang halus atau bisa juga cairannya.
lalu ditempelkan di langit-langit kepalanya, ditempelkan gitu saja, ditempelkan begitu saja. Nah, itu termasuk tahnik. Saya pernah baca ada penelitian salah seorang dokter menjelaskan manfaat tahnik ini, ternyata manfaatnya luar biasa, ya. Antara lain ya itu untuk si bayi yang baru lahir, ini antara lain memberikan sejumlah enzim yang positif buat si anak tersebut, ya. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Kurmanya apa? Kurma apa saja, kurma matang bisa, kurma ajwa mau kurma ini silahkan. Dan bisa juga bukan oleh orang tuanya, bisa sama orang yang dianggap soleh. Karena Nabi SAW dahulu, ya para sahabat minta ditahniknya kepada Nabi SAW. Ya. Dan juga diantara yang disunnahkan adalah menurut sebagian ulama, namun ini diperselisihkan, ya, yaitu azan di telinga bayi saat kelahirannya. Berdasarkan hadis Abu Rafi, ra'aitu Rasulullah SAW adzana fil udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah bis shalah. Aku melihat Nabi SAW mau menangkan adzan di telinga Al Hasan bin Ali saat Fatimah melahirkannya dengan adzan salat. Nah, ini memang hadisnya diperselisihkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih. Namun kita lihat ternyata juga ada sebagian ulama yang mensahihkannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau mengatakan ini hadisnya hasan sahih. Dan juga dihasankan, hasan ini maksudnya hadisnya termasuk sahih, ya, oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, ya. Tapi beliau kemudian menyebutnya menjadi dhaif. Belakangan beliau menyebutnya dhaif. Tapi ulama sebelumnya kayak Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Dan sejumlah ulama banyak pula yang diketahui melakukannya seperti Umar bin Abdul Aziz, ya, pemimpin khalifah kaum muslimin yang disebut khalifah Rasyidin yang kelima, ya, karena keadilannya yang beliau tegakkan, cucu cicit dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah termasuk yang mengatakan disunahkan adzan. Nah, jadi dalam masalah adzan ini terdapat perbedaan pandangan ulama, sehingga dalam hal ini kita berlapang dada, kalau yang mau silahkan, yang tidak tidak, karena masing-masing, ya, dalam hal ini memiliki dasar, ya. Di sini kalau yang mengatakan hadisnya tidak sahih Syekh Albani, ya, tapi Imam Tirmidzi mengatakan sahih, dan Imam Tirmidzi ini ulama hadis juga yang tentunya sangat dikenal. Beliau memiliki kitabnya sendiri, Sunan, sehingga pendapat beliau pun bisa diambil. Sebagian ulama mengatakan di antara hikmah adzan adalah agar suara pertama yang didengar oleh si bayi pertama kali dalam kehidupannya adalah kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, di antara hikmahnya, ya, seperti itu, ya. Nah, inilah di antara sunah-sunah ketika dilahirkan anak, ya, baik anak kita ataupun cucu bapak ibu, bapak bisa kasih tahu sunah-sunah ini, ya. Dan juga jauhkan diri dari hal-hal yang tidak ada petunjuknya dari agama. Seperti terkadang si bayi itu dikasih kalung, ya, yang di kampung-kampung kadang itu sebagai kalungnya ini kadang dikasih sejumlah jimat, ya. Kalau nggak jimat kadang dikasih peniti. Judulnya apa? Ini untuk tolak bala, gitu kan? Tolak bala. Nah, ini tidak ada dasarnya. Itu termasuk yang dilarang dalam agama kita, menggantungkan sesuatu untuk mengharap berkah, ya, mengharap dijauhkan dari bahaya atau didapatkan manfaat dari itu. Kalau kita ingin melindungi anak kita atau cucu kita, baca doa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau kepada cucunya Hasan Hussein pagi dan sore beliau ucapkan doa. Di antaranya apa? Beliau ucapkan u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalau untuk laki-laki satu orang, u'idzuka artinya apa? Aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. U'idzuka bikalimatillahi tammah. Aku
memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Aku memohon perlindungan bagimu, kalau laki-laki ka, u'idzuka, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hammah, dari gangguan syaitan kepadamu, dan juga dari binatang yang memberikan gangguan yang berbahaya, wa min kulli ainin lammah, dan dari ain lammah. Ain itu apa? Ain ini Pak, pandangan hasad. Pandangan hasad. Ada seseorang mungkin berkunjung, ketika jenguk, dia ada rasa hasad. Si ibu ini udah punya cucu, saya belum punya aja. Dia hasad, nigolis dia. Ada hasad. Itu hati-hati, itu bukan sembarangan. Itu bisa menyebabkan si anak sakit. Itu ain. Nanti si anaknya bisa sakit, tidak diketahui. Ke dokter, kenapa yang rewel terus? Normal Bu, udah semua Bu. Ini panas ininya biasa, ininya bingung. Dan sering banyak kejadian seperti itu. Saya pernah juga di rumah sakit, malam-malam dibawa anaknya ke IGD, ya, karena ya gitu, berontak apa, padahal normal semuanya. Itu bisa jadi karena apa? Karena ain. Ya, karena ain. Atau seseorang memuji lalu tidak mengembalikan kepada Allah. Aduh, ini lucunya, gelis, kasep pisan, aduh, gitu. Tapi dia sama sekali tidak memuji kepada yang menciptakannya. Ya, harusnya kalau bapak ibu, ya termasuk ke anak atau cucu, bilang Masya Allah. Masya Allah, terus doakan keberkahan bagi dia. Doakan keberkahan itu gimana? Allahumma barik, ya Allah berkahilah dia. Atau barakallahu fik. Masya Allah barakallahu fik. Semoga Allah memberkahimu. Ya. Ini penting sekali. Karena kalau kita memuji lalu tidak kita mengembalikan kepada Allah, si anak pun bisa kena penyakit ain. Dan ain itu kata Nabi SAW, bukan kata dokter yang masih membutuhkan cuan. Kata Nabi SAW, namanya ain itu benar adanya, nyata adanya. Ada orang kena ain, ya, itu benar adanya. Saya pernah lihat video di Saudi, anak pintar, anaknya lagi ceramah, lagi berapi-api gitu ya, ngasihkan semangat. Hebat sekali. Tiba-tiba diem, kaku, jatuh. Ya. Ternyata kena ain. Jadi ada orang lihat, hebat nih orang, begini. Kena ain. Ya. Ini hati-hati. Makanya salah satu perlindungannya adalah dibacakan. Ya, setiap pagi dan sore kepada anak atau cucu ibu. Cari nanti mungkin doanya ya di internet, doa perlindungan untuk anak. U'idzuka, kalau laki-laki, kalau perempuan u'idzuki. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Dan juga doa ini berfungsi untuk melindungi diri selain dari ain, dari syaitan, dan juga dari binatang, dari binatang-binatang berbahaya. Ya. Ini doa yang sangat penting, yang seharusnya semua orang tua yang punya anak atau juga kakek nenek yang punya cucu hafal harusnya. Dia bacakan buat anak atau cucunya. Ya. Dan juga di antara yang penting, ya, adalah si anak juga kita senantiasa doakan. Di antara doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, adalah doa yang beliau sampaikan kepada ponakan beliau, sepupu beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Di antara doanya Allahumma faqihu, ya. Allahumma faqihu fid din. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ini bisa cari juga nanti bapak-bapak, ibu-ibu di internet. Allahumma faqihu fid din, ya Allah berikanlah dia pemahaman yang mendalam dalam agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah dia at-ta'wil. Ta'wil tafsir. Itu doa Nabi SAW ucapkan kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas itu tumbuh kembang karena beliau jauh usianya dibanding Nabi SAW. Ya.
Beliau tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda yang cerdas dan menguasai Al-Quran. Dia memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, sampai-sampai dia menjadi kalangan ulama, dia ulama di antara kalangan sahabat. Dan dia diberi gelar Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Dia juga memiliki gelar Hibrul Ummah, tintanya umat, karena kecerdasannya. Itu antara lain apa? Karena keberkahan doa Nabi SAW. Nah ini bisa juga dibaca. Kalau bapak punya anak atau ibu punya cucu, bacakan Allahumma faqihu kalau laki-laki. Allahumma faqihu fid din wa alimu at-ta'wil. Ya Allah, berilah dia pemahaman dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir, takwil. Ya. Bisa juga doa yang ada dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Zakaria, ya. Yang paling mudah antara lain, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunikanlah aku keturunan dari golongan yang saleh. Juga bisa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karunikanlah aku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang thayyibah, keturunan yang baik, yang saleh. Ya, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya kau Maha mengabulkan doa. Dan doa untuk anak-anak ini bukan doa sekali dua kali. Itu doa seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Seumur hidup. Jangan seseorang merasa di waktu masih kecil doa terus sudah gede enggak sudah terus gede gitu kan, sudah ngerti sendiri. Jangan, seumur hidup. Banyak anak-anak dulu yang kecilnya Masya Allah rajin ke masjid, suka azan segala macam. Begitu SMP hancur pergaulannya. Betapa banyak, betul tidak? Atau bisa jadi bahkan sampai pemuda masih baik, ya, menikah, tiba-tiba bekerja di tempat yang mungkin ya lingkungannya buruk segala macam. Wah, di situ mulai jadi menyimpang. Naudzubillahi min dzalik. Dan banyak zaman sekarang ini zaman fitnah. Fitnanun kakit lail mudlim, kata Nabi SAW, akan datang ujian-ujian seperti gelapnya malam. Ya, menjelang akhir zaman itu akan datang ujian-ujian seperti gelapnya malam. Ya, gelapnya malam ini gimana? Sulit dibedakan antara benar dan salah dan menyebar. Ya. Dan ujian ini ada dua pokoknya. Pertama, fitnah syahwat. Syahwat tahta wanita, ya, kuasa. Adapun subhat itu yang berhubungan dengan pemahaman dalam agama. Banyak aliran-aliran menyimpang. Ya, itu di akhir zaman Nabi SAW sudah bilang. Di zaman itu kata Nabi SAW, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiru. Ada orang-orang yang pagi hari masih mukmin, sorenya kafir. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafiru. Atau sorenya masih mukmin, naudzubillahi min dzalik, masih sholat sama kita bisa jadi. Masih sholat di masjid. Paginya kafir, naudzubillahi min dzalik. Nabi SAW bilang seperti itu. Makanya perlu didoakan. Ya, selain doa untuk diri kita sendiri, anak kita, anak ibu sudah seumur apapun tetap didoakan kesolehan. Jangan cuma materi saja. Berikanlah dia jabatan, karirnya melesat, ya. Materi terus banyaknya orang mendoakan. Doakan apa? Dia kesalehan. Karena tanpa kesolehan percuma, hartanya itu bisa jadi menjerumuskan dia, ya. Bisa jadi menjerumuskan dia, ya. Nah, karena itu berdoa minta kesolehan anak itu proyek seumur hidup. Proyek seumur hidup. Ya. Berdoa itu doa yang kita lantunkan sepanjang hidup kita. Ya, sepanjang hidup kita. Ya. Dan juga tentunya dengan anak yang soleh, yang paling mendapatkan manfaatnya adalah orang tuanya. Ada satu hadis yang menjelaskan di antara manfaat terbesar seorang anak yang soleh bagi orang tuanya. Nabi SAW mengatakan, inna rajula, sesungguhnya seseorang, la turfa'u darajatuhu fil jannah, dia benar-benar akan ditinggikan derajatnya di surga. Lalu dia keheranan karena dia merasa amal-amalnya pas-pasan. Anna hadza, bagaimana bisa seperti ini? Dia senang tapi dia keheranan, dia ngerasa amalnya pas-pasan. Apa yang dikatakan? Listighfari waladikalak. Semua ini kamu dapat kedudukan tinggi ini
karena istighfarnya anakmu kepadamu. Istighfar anaknya. Anak yang soleh istighfar di sepertiga malam terakhir dia. Anak yang soleh dia istighfar antara azan dan iqamat untuk orang tuanya, minta ampun. Ketika dia diberikan kesempatan untuk ke tanah suci di Safa dan Marwah, dia doakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya. Dia mungkin menangis, ya Allah ampunilah ayahku, ibuku. Dahulu mereka ada banyak kekurangan, ampunilah mereka, tinggikanlah derajat mereka di surga. Itu anak soleh. Adapun yang kebalikannya, naudzubillah, bisa jadi seseorang bangga dengan anak yang punya jabatan, ya sudah sekarang udah jadi orang, ya sebelumnya kucing mungkin ya. Udah jadi orang sekarang, udah punya jabatan ini, orang tua bangga, ya bangga. Anak saya, itu udah beli rumah di sana, berapa miliar, itu mahal sekarang harga tanah, gitu kan. Maksudnya ingin memuji dirinya, bisa beli mahal gitu kan. Minggu depannya ditangkap KPK, ya. Itu banyak kayak gitu sekarang, ya. Artinya bisa menjerumuskan. Anak soleh justru akan memberikan keuntungan. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Iya. Ya, menurut sebagian ulama, kalau si anak sudah balik, mungkin orang tuanya dulu mampu, cuman nggak tahu mungkin ya. Nah, menurut para ulama, ya sampai balik. Kalau sudah balik, orang tuanya tidak bertanggung jawab. Artinya, kalau mau si anaknya bisa mengakikahkan atas nama dirinya. Walaupun itu ada diperselisihkan, kata Imam Ahmad nggak usah. Ya sudah saja gugur, artinya kalau sudah lewat balik. Tapi sebagian tabi'in, tabi'in ini muridnya sahabat ya, atau bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya diakikahkan, bisa diakikahkan dengan biaya dia sendiri. Gitu. Ya boleh. Walaupun bukan berarti orang tuanya juga nggak bisa saja orang tuanya. Tadi itu maksudnya yang ditekankan itu si anaknya sendiri kalau sudah balik. Tapi kalau orang tuanya, aduh bapaknya baru tahu ilmunya, udahlah nggak apa-apa sekarang aja. Itu sebagian ulama kan boleh saja. Gitu. Iya. Ya. Baiknya memang kita yang melihat atau kita yang memotong. Kalau saya pribadi, saya lebih sering ya beberapa kali saya biasanya saya motong sendiri. Kecuali memang saya nggak bisa, ya saya minta divideokan. Divideokan dan saya bilang wanti-wanti. Saya minta ini orang yang motong, orang yang sholat. Kalau misalnya orang yang biasa motong ini nggak sholat, bilang aja biar saya tetap beli di Anda, tapi saya yang motong. Gitu. Kalau nggak sholat seperti itu. Tapi kalau misalnya sholat nggak apa-apa, tapi tolong divideokan. Saya biasanya gitu. Iya, hati-hati. Takutnya dia beli ya kambingnya di seperti Kang Dani beli di Kamdos ya. Udah jadi kambing, udah jadi daging. Kayak gitu. Allahu a'lam. Silakan boleh ditanyakan lagi. Ya, silakan Bu. Marhaban. Tadi ya yang saya bilang itu. Tidak ada, tidak dicontohkan. Ya, tidak perlu dilakukan. Biasa saja dipotong habis saja. Nanti juga kalau dipotong yang marhaban gitu nanti rambutnya akan tercecer-cecer, kan padahal mau ditimbang. Nambung tisu gitu ya. Ya.
lebih baik tidak usah lah, karena ya. Iya, tidak perlu lah, artinya biasa saja, dipotong biasa saja, tidak perlu sambil keliling-keliling kayak gitu. Ya. Puyeng nanti si bayinya, Bu, kasihan. Kalau ibu sholawat, baca sholawat nggak ada dosa. Allahumma sholli wassalam ala Nabi Muhammad itu nggak dosa. Sholawat disunahkan. Nah, tapi maksudnya kalau sholawat dengan bentuk yang banyak modifikasinya, sholawat Jibril, sholawat apa sampai ada ijazahnya, itu dari mana? Itu yang jadi pertanyaan. Dan tidak perlu kemudian istilahnya sampai ada acara khusus, sholawatan kubro, sholawat biasa saja. Saya misalnya tadi kajian menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Nah itu kata Nabi SAW, orang yang bakhil kalau disebut namaku dia tidak bersalawat atas namaku. Nah itu yang lebih utama ketika tadi Nabi SAW melakukan ini, maka kita langsung sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Itu bersalawat. Tidak perlu khusus, ada momen khusus. Ya. Barzanji ini kan mengenai kisah Nabi SAW. Ya, itu mengenai kisah. Ya. Adapun apa Bu? Sebenarnya ya banyak kisah-kisah yang lebih baik, yang lebih benar. Ya, artinya terkadang Barzanji ini, mohon maaf, dianggap ketika dibacakan, terus nanti ada ruh Nabi SAW datang. Nah ini keyakinan yang batil kalau seperti ini. Ya. Jadi lebih baik kalau mau tahu sejarah Nabi SAW, banyak buku-buku yang lain. Tidak perlu ada momen khusus dibacakan, apalagi menjadi harus khidmat dan khusyuk. Sambil nggak ngerti juga kan bahasa Arab. Itu ceritanya mengenai kisah Nabi SAW. Ya. Dan sebagian ada yang mengatakan, beberapa riwayat dalam Barzanji ini ada yang juga tidak sahih ya periwayatannya. Jadi lebih baik gantikan yang lebih baik kita baca. Kalau ingin tahu kisah Nabi SAW, baca sirah, kitab-kitab yang terkenal seperti sirah Ibnu Hisam, ya, Ibnu Ishaq dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Oh bebas, boleh mentah, boleh mateng. Bagusnya memang juga kita mengundang orang sebagaimana ya kalau di kita biasa akikahan itu sebenarnya bagus karena memang apa namanya untuk menunjukkan kegembiraan. Ya mengundang orang makan, lebih baik itu dimasak seperti itu. Bebas. Kalau itu bebas. Kalau akikah bebas. Boleh, Bu. Itu kalau kurban nazar. Kalau kurban nazar, pokoknya kalau nazar, dia motong hewan nazar, itu nggak boleh makan. Tapi kalau yang seperti ini, kurban, akikah boleh, Bu. Ya, boleh. Ya, seperti itu. Jadi selama ini ibu nggak makan ya? Ibu makannya cuma tempe goreng aja. Kalau nazar nggak boleh. Tapi ini kan bukan nazar. Sama seperti kurban. Kalau kurbannya nazar nggak boleh. Tapi kalau bukan nazar boleh, Bu. Ibu mau seruput kepalanya boleh. Kepala kambing ya. Ya itu seperti itu. Ya. Sudah mulai leher udah mulai berat-berat, Pak. Saya udah mulai kerasa ini berat ini. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan khususnya bulan Dzulhijjah kemarin, dan Allah memberikan kita keturunan anak-anak dan cucu yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.